Pernahkah kamu berpikir tentang hal-hal yang kita nikmati bersama tanpa perlu membayar? Contohnya udara bersih yang kita hirup atau lampu jalan yang menerangi malam. Kita semua menggunakannya, tapi sebenarnya siapa yang bertanggung jawab memproduksi atau menyediakannya? Jika kita hanya mengandalkan pasar bebas yang mencari keuntungan, banyak dari layanan penting ini mungkin tidak akan pernah ada. Ini adalah inti dari konsep barang publik. Lalu, coba bayangkan ini. Pada sore hari, kamu tiba-tiba ingin membakar sampah di halaman rumahmu. Asapnya mungkin tidak mengganggumu, tapi tetangga di sebelah jadi harus menghirup udara kotor. Atau sebaliknya, kamu menanam banyak pohon di depan rumah, dan setiap orang yang melewati rumahmu ikut menikmati udara yang sejuk. Nah, dampak samping yang tidak disengaja ini, baik itu biaya yang ditanggung orang lain atau manfaat yang dinikmati orang lain, itulah yang kita sebut eksternalitas. Eksternalitas adalah hidden cost atau hidden benefit yang sering terabaikan dalam transaksi pasar. Materi hari ini akan membawa kita keluar dari sekedar penawaran dan permintaan. Kita akan masuk ke ranah yang lebih kompleks, yaitu kegagalan pasar atau market failure. Kita akan pelajari mengapa sektor swasta tidak mau membangun mercusuar atau menyediakan pertahanan nasional, dan bagaimana konsep non-eksklusif dan non-rivalitas menentukan apakah suatu barang harus ditangani oleh pemerintah. Jadi, kita akan membedah mengapa terkadang pasar bebas tidak bisa menyelesaikan semuanya sendiri. Kita akan bahas bagaimana eksternalitas negatif seperti polusi perlu diatur, dan bagaimana eksternalitas positif seperti pendidikan perlu disubsidi. Mari kita mulai. Dalam ekonomi pasar bebas, yang sebelumnya kita definisikan sebagai ekonomi yang didasarkan pada penawaran dan permintaan tanpa campur tangan pemerintah, terkadang kita membutuhkan pemerintah untuk menyediakan barang dan jasa tertentu yang tidak dapat disediakan oleh pasar. Kita ambil contoh jembatan umum. Jembatan ini adalah barang publik atau barang bersama, dan tidak masuk akal untuk memaksa konsumen membayar secara individual ketika menggunakan jembatan ini atau melarang mereka yang tidak membayar untuk menggunakannya. Jembatan ini dibangun ditujukan untuk semua orang, dan sebenarnya membantu perekonomian secara keseluruhan. Jadi, bagaimana jembatan ini dibiayai? Untuk menyederhanakan pendanaan proyek pemerintah demi kepentingan publik, pemerintah mengumpulkan pajak. Warga masyarakat membayar pajak kepada pemerintah, dan pemerintah menggunakan sebagian uang itu untuk membangun dan memelihara jembatan tersebut. Bayangkan perdebatan dan kemacetan lalu lintas yang akan terjadi jika pengemudi yang menolak membayar untuk menggunakan jembatan ini diminta untuk berbalik arah. Seperti kebanyakan barang publik, tidaklah praktis untuk mengecualikan mereka yang tidak mau membayar ketika menggunakan jembatan ini. Ciri lain dari jembatan ini sebagai barang publik adalah non-rivalitas. Artinya, banyak konsumen dapat menggunakan tanpa mengurangi manfaat bagi individu lain. Meningkatnya jumlah pengemudi tidak signifikan meningkatkan biaya pemeliharaan jembatan. Barang publik dibiayai oleh apa yang kita sebut sektor publik. Sementara itu, bagian lain dari ekonomi dibiayai oleh sektor swasta. Barang publik paling umum adalah infrastruktur suatu negara. Infrastruktur adalah fasilitas dasar yang diperlukan agar masyarakat dan ekonomi dapat berfungsi secara efektif dan efisien. Perdebatan seringkali muncul mengenai apa yang seharusnya atau yang tidak seharusnya menjadi barang publik, terutama karena pajak yang digunakan untuk membiayai barang publik seringkali diperdebatkan oleh pembayar pajak yang ingin memastikan bahwa pajak mereka sesuai dengan nilai dan keyakinan mereka. Umumnya, dua pertanyaan ini memandu perdebatan klasifikasi barang publik. 1. Apakah manfaat bagi setiap individu lebih besar jika barang itu tetap privat? 2. Apakah manfaat bagi masyarakat lebih besar jika barang itu menjadi publik? Ambil contoh yang sering diperdebatkan, yaitu pendidikan. Jika pendidikan hanya bersifat privat atau swasta,
mungkin akan dikelola lebih efisien. Dengan banyak individu bisa mendapatkan keuntungan lebih besar. Namun, menjawab pertanyaan kedua, sangat penting bagi suatu masyarakat untuk mempunyai populasi yang terdidik. Cara termudah untuk mencapainya adalah menjamin pendidikan dasar untuk semua. Dalam konteks luas, masuk akal bila pendidikan menjadi barang publik. Salah satu masalah yang terkait dengan barang publik adalah masalah pengendara gratis atau free rider problem. Pengendara gratis adalah seseorang yang tidak mau membayar untuk barang atau jasa tertentu tetapi tetap menggunakan manfaat jika barang atau jasa tersebut disediakan sebagai barang publik. Tidak seperti konsumen dalam pasar bebas murni, pengendara gratis mengonsumsi apa yang tidak mereka bayar langsung. Namun, masalah pengendara gratis ini tidak dapat dihindari. Misalnya, kamu mungkin tidak akan secara sukarela membayar untuk membangun jalan raya di kabupaten bukan tempat tinggalmu. Namun, kamu masih bisa mendapatkan manfaat dari kabupaten itu yang membangun jalan raya, karena jalan raya tersebut dapat mempermudah perusahaan transportasi untuk membawa barang ke kotamu. Jika kamu bepergian dan melewati jalan raya tersebut, kamu juga akan senang bisa memakai jalan raya yang telah dibangun secara publik. Masalah free rider memprediksi apa yang kemungkinan besar akan terjadi jika pemerintah berhenti memungut pajak untuk mendanai barang publik. Jika pemerintah sepenuhnya mengandalkan kontribusi sukarela, banyak warga akan menggunakan layanan tersebut tetapi memilih untuk tidak memberikan uang. Akibatnya, banyak barang publik tidak lagi tersedia karena kurangnya pendanaan. Masalah free rider ini juga dikenal sebagai eksternalitas. Eksternalitas adalah dampak samping ekonomi, yaitu biaya atau manfaat yang diterima oleh pihak ketiga. Pihak ketiga ini tidak memiliki kendali atas terciptanya biaya atau manfaat tersebut. Eksternalitas bisa bersifat positif atau negatif, dan dapat berasal dari produksi atau konsumsi barang atau jasa. Kembali ke contoh jembatan. Eksternalitas positif dari pembangunan jembatan ini meliputi membantu pengemudi menyeberangi sungai, meningkatkan pariwisata, menciptakan lapangan kerja konstruksi yang diisi oleh pekerja lokal, dan meningkatkan lalu lintas ke bisnis lokal. Namun, eksternalitas negatifnya bisa mencakup peningkatan lalu lintas, perubahan ekologi sungai yang menyebabkan ikan mati, jembatan yang membuat perusahaan feri lokal bangkrut, atau bahkan peningkatan angka bunuh. Ketika kita memikirkan eksternalitas negatif, kita seringkali menghubungkannya dengan sektor swasta, seperti perusahaan yang membuang limbah racun ke laut. Namun, banyak ekonom percaya bahwa sektor swasta menghasilkan eksternalitas positif dengan lebih efisien dibandingkan sektor publik, dan dengan biaya yang lebih rendah bagi pembayar pajak. Baik sektor privat maupun publik, eksternalitas positif memungkinkan seseorang yang tidak membeli barang atau jasa tersebut tetap menikmati sebagian manfaatnya. Kita akan mempelajari lebih lanjut bagaimana pemerintah menangani barang publik dan eksternalitas saat kita mulai membahas makroekonomi, yaitu studi tentang perekonomian secara menyeluruh. Untuk saat ini, mari kita lanjutkan dengan mempelajari tenaga kerja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.